Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian selalu mendapat rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam pembelajaran daring pada semester genap ini. Pada pertemuan kali ini, untuk mata pelajaran akuntansi keuangan kelas 11, Ibu akan membahas kompetensi dasar 3.8 tentang menerapkan pencatatan persediaan dan kompetensi dasar 4.8 melakukan pencatatan persediaan. Baiklah anak-anak, kita awali dengan pengertian persediaan. Persediaan itu merupakan barang yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan normal. Persediaan ini tersedia di dalam dua perusahaan yang berbeda. Persediaan barang dagangan ada di dalam perusahaan dagang dan persediaan barang jadi ada di dalam perusahaan industri. Dan di dalam perusahaan industri juga terdapat persediaan barang dalam proses dan persediaan bahan baku. Pada kesempatan kali ini, Ibu hanya akan membahas persediaan barang dagangan yang ada di dalam perusahaan dagang, di mana alur persediaan barang dagangan pada perusahaan dagang. Pertama-tama kita membeli barang dagangan dan menyimpan barang tersebut untuk sementara. Lanjutkan dengan penjualan barang dagangan dengan tidak merubah bentuk. Adapun prosedur pengelolaan persediaan barang dagangan diawali dengan transaksi. Ketika terjadi transaksi pembelian barang dagangan dengan menggunakan nota kontan, ketika transaksi itu cash atau tunai, dan menggunakan dokumen faktur ketika proses atau transaksi pembelian barang itu secara kredit. Dan dokumen yang diterima oleh pembeli itu adalah dokumen asli. Semua transaksi pembelian itu akan menambah persediaan barang dagangan. Sedangkan ketika terjadi transaksi penjualan barang dagangan, dokumen yang dipergunakan adalah dokumen nota kontan ketika transaksi itu secara cash atau tunai, dan menggunakan dokumen faktur ketika transaksi itu secara kredit. Dan dokumen yang dipergunakan oleh pihak penjual untuk pencatatan adalah dokumen kopi. Dan transaksi penjualan ini akan mengurangi persediaan barang dagangan. Pembahasan selanjutnya adalah pencatatan persediaan. Pencatatan persediaan kita kenal dengan dua sistem pencatatan. Yang pertama itu adalah sistem pencatatan secara perpetual, dan yang kedua adalah sistem pencatatan secara periodik atau kita kenal dengan fisik. Yang akan Ibu bahas pertama-tama itu adalah pencatatan persediaan dengan sistem perpetual. Transaksi-transaksi yang terjadi yang berhubungan dengan pencatatan persediaan diantaranya adalah transaksi pembelian, transaksi retur pembelian, transaksi potongan pembelian, transaksi beban angkut pembelian, transaksi penjualan, transaksi retur penjualan, dan transaksi potongan penjualan. Transaksi-transaksi tersebut akan dicatat dan akan mempengaruhi aktiva atau akan mempengaruhi akun persediaan barang dagangan. Kalau sistem yang dipergunakan adalah sistem perpetual, sehingga
Kalau yang dipergunakan adalah sistem perpetual, perusahaan dapat mengetahui harga pokok setiap saat. Kenapa? Karena setiap pergerakan akun persediaan selalu dicatat dan pergerakannya akan diketahui setiap saat. Selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh dari setiap transaksi, bagaimana cara mencatat transaksi-transaksi tersebut ke dalam jurnal umum. Yang pertama adalah transaksi pembelian. Contohnya, pada tanggal 10 Januari 2018, dibeli barang dagangan dari PT Makmur sebesar 6 juta rupiah dengan syarat 2/10 N/30. Kita lihat dari kasus ini, kalau kasus itu ada syarat pembayaran, berarti kasus tersebut merupakan transaksi secara kredit. Dalam hal ini, kalau kita sebagai pembeli, berarti transaksi pembelian secara kredit. Kalau ada transaksi tersebut, kita akan menjurnal ya. Ketika kita menggunakan jurnal umum, yang pertama di debitnya adalah persediaan barang dagangan sebesar 6 juta rupiah dan di kredit utang dagang sebesar 6 juta rupiah. Transaksi selanjutnya adalah retur pembelian. Retur pembelian terjadi ketika adanya pembelian barang dagangan di mana barang yang kita terima tidak sesuai dengan pesanan atau cacat atau rusak, sehingga kita sebagai pembeli akan mengembalikan barang dagangan tersebut kepada pihak penjual. Anak-anak, retur pembelian ini akan menggunakan dokumen nota debit. Sebagai contoh, pada tanggal 11 Januari 2018 dikembalikan sebagian barang dagangan yang telah dibeli tanggal 10 Januari pada PT Makmur sebesar Rp250.000. Ketika ada transaksi tersebut, kita akan menjurnal di jurnal umum dengan mendebet utang dagang sebesar Rp250.000 dan mengkredit persediaan barang dagangan sebesar Rp250.000. Kita lihat, ketika transaksi retur pembelian ini, dokumen yang kita gunakan adalah nota debit. Kenapa nota debit? Kita sebagai pembeli akan mendebet utang dagang yang kita punya, sehingga disebutnya nota debit. Selanjutnya adalah mencatat beban angkut. Beban angkut ini hubungannya dengan sistem pengiriman atau syarat pengiriman. Syarat pengiriman ada dua. Yang pertama, FOB shipping point, di mana FOB shipping point ini mensyaratkan bahwa beban pengiriman atau beban angkut ditanggung oleh pembeli, sehingga beban angkut akan dicatat oleh pihak pembeli. Dan yang kedua, FOB destination point, di mana syarat ini menentukan bahwa beban angkut ditanggung oleh pihak penjual, sehingga beban angkut akan dicatat oleh pihak penjual. Sebagai contoh, pada tanggal 14 Februari 2018, dibeli barang dagangan dari PT Sejati sebesar 3 juta rupiah dengan syarat beban pengiriman ditanggung oleh pembeli.
atau FOB tipping point. Sehingga kalau syarat ini ada di dalam faktur atau di dalam perjanjian, kita sebagai pembeli harus mencatat beban angkut pembelian dengan menjurnal di jurnal umum, mendebet persediaan barang dagangan sebesar 3 juta rupiah dan mengkredit kas sebesar 3 juta rupiah. Selanjutnya adalah mencatat potongan pembelian. Pembelian barang dagangan secara kredit biasanya diikuti dengan syarat pembayaran atau termin kredit yang menunjukkan potongan pembelian dan periode berlakunya potongan tersebut. Selain itu, termin juga menunjukkan lamanya periode pembeli diharapkan akan melunasi seluruh harga yang tertera dalam faktur tersebut. Sebagai contoh, pada tanggal 5 Maret 2018, dibeli barang dagangan pada PT Ceria sebesar 4 juta rupiah dengan syarat 2/10 N/30. Transaksi selanjutnya, pada tanggal 12 Maret 2018, dibayar utang dagang pada PT Ceria atas transaksi yang terjadi pada tanggal 5 Maret 2018. Dari transaksi yang pertama, kita lihat transaksi tersebut adalah transaksi pembelian barang dagangan secara kredit karena ada syarat pembayaran. Syarat pembayaran 2/10 N/30. Artinya, ketika perusahaan membayar dalam jangka waktu 10 hari setelah tanggal faktur, akan mendapatkan diskon atau potongan harga sebesar 2%. Dan pembayaran harus dilakukan paling lambat 30 hari setelah tanggal faktur. Dari transaksi tersebut, kita akan menjurnal yang pertama, jurnal pada tanggal 5 Maret 2018, yaitu mendebet persediaan barang dagangan sebesar 4 juta rupiah dan mengkredit utang dagang sebesar 4 juta rupiah. Untuk transaksi yang kedua, yaitu tanggal 12 Maret 2018, karena tanggal 12 Maret itu masih dalam waktu 10 hari setelah tanggal faktur, sehingga kita masih dalam termin potongan pembelian. Dan kita mendapatkan potongan pembelian itu sebesar 2%. Kita menghitungnya 2% kali 4 juta rupiah sebesar 80.000. Sehingga kita akan menjurnal mendebet utang dagang 4 juta dan mengkredit kas yang kita bayarkan sebesar 3.920.000 rupiah dan mengkredit persediaan barang dagangan sebesar 80.000 rupiah. Anak-anak, Ibu cukupkan sekian pada pertemuan kali ini dan transaksi selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.